Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Astri. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Kalau kemarin kita belajar tentang pecahan, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang pecahan senilai. Bu Astri harap semuanya bisa menyimak dengan baik ya. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Maksudnya, pecahannya ini angkanya berbeda-beda, tetapi nilainya sama. Kalau masih bingung, kita lihat contohnya. Tahukah kamu bahwa 2/8 dan 1/4 mempunyai nilai yang sama? Di sini kan 2/8 dan 1/4 jelas-jelas dua-duanya berbeda angkanya, tetapi ternyata 2/8 dan 1/4 ini memiliki nilai yang sama. Kok bisa? Mari kita buktikan ya. Nah, di sini ada sebuah kotak, sebuah persegi panjang yang sudah dibagi menjadi 8 bagian dan diarsir 2 bagiannya. Ini 2/8, lalu ini ada 1/4. Kalian bisa lihat 2/8 bentuknya seperti ini yang diwarnai oranye, dan 1/4 yang ini, yang diwarnai oranye ya. Jadi ini 2/8, ini 1/4. Coba kalian lihat 2/8 seperti ini, 1/4 seperti ini. Kalian bandingkan 2/8 dan 1/4, apakah ukurannya sama? Sama ya ukurannya. Jadi 2/8 dan 1/4 itu sama besar. Ya, coba Bu Astri ulang ya. Kita lihat di sini gambar 2/8 dan 1/4. Setelah kita warnai bagiannya, 2/8 sebelah sini, 1/4 sebelah sini. Setelah kita lihat, ternyata 2/8 dan 1/4 itu sama besarnya. Ya, oke, lanjut ya. Selanjutnya, di sini ada 2/4, ada juga 4/8. Kalau kita bongkar, kalau kita bedah ininya, yang sudah diarsirnya atau yang sudah diwarnainya, maka 24 ukurannya adalah seperti ini. Setengah lingkaran ya. 4/8 juga ukurannya seperti ini, setengah lingkaran. Kalian perhatikan 2/4 dan 4/8 jika dilihat dari gambar, apakah sama ukurannya? Sama ya, sama-sama setengah lingkaran. Jadi 24 itu dan 4/8 sama besar. Sama mereka ukurannya ya. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Ini ada dua cara sederhana. Sebetulnya ada beberapa cara, tapi di sini Bu Astri berikan cara yang paling sederhana, yang paling bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian bisa melakukannya dengan cara dikali pecahannya atau dibagi. Oke, kita akan membahas cara yang pertama, yaitu dengan cara dikali. Jadi kalian hanya tinggal mengalihkan pecahan itu dengan beberapa angka ya. Nah, yang akan kita cari pecahan senilainya adalah 3/6. Karena caranya itu yang pertama adalah dikali, maka kita akan mengkalikan 3/6 ini. Mungkin kita kalikan dengan angka 2 ya, yang dekat saja. Kita akan kalikan dengan angka 2, jadi seperti ini.
3/6 dikali 2. Kalau dikali 2, yang atas, pembilang dan penyebutnya yang bawah harus sama-sama dikali 2. Jadi kalau pembilangnya yang atas dikali 2, penyebutnya juga yang bawah harus dikali 2. Harus sama-sama dikali 2. Jangan hanya yang bawah saja atau yang atas saja, tapi harus dua-duanya sama-sama dikali 2. Sekarang kita hitung, 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya 6/12. Jadi, ini 3/6 itu sama dengan 6/12. Jadi ini pecahan senilai 3/6 dan 6/12 ini adalah pecahan senilai. Kita lanjut. Nah, selanjutnya dikali 3. 3/6 kita kalikan dengan angka 3. Sama caranya seperti yang di atas, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 3. Kalau yang atas dikali 3, yang bawah juga harus dikali 3, ya. Di sini lihat, 3 dikali 3, 9, 6 dikali 3, 18. Jadi, 9/18 adalah senilai dengan 3/6. Ya, jadi 3/6 dan 9/18 ini mereka senilai, mereka sama besar. Kita lanjut ya. Yang ketiga sekarang kita kalikan dengan angka 4. Sama seperti tadi caranya, 3/6 dikali 4. Yang atas dikali 4, yang bawah juga harus dikali 4. Sama-sama dikali 4 ya. Yang atas 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang bawah 6 dikali 4 sama dengan 24. Jadi, hasilnya adalah 12/24. 12/24 senilai dengan 3/6. Ya, ini mereka sama besar. Jadi, 6/12, 9/18, 12/24 senilai dengan 3/6. Atau bisa ditulis dengan cara seperti ini. 3/6 sama dengan 6/12 sama dengan 9/18 sama dengan 12/24. Sampai situ paham ya? Sampai sini. Gampang kan? Yang dikali sudah dibahas. Selanjutnya kita akan bahas cara kedua, yaitu dengan cara dibagi. Nah, yang akan kita cari pecahan senilainya di sini adalah 6/12. Karena ini dibagi, maka caranya juga harus dibagi. Kalau tadi yang dikali antara pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali, yang dibagi juga sama. Kalau dibagi, berarti sama-sama harus dibagi antara pembilang dan penyebutnya. Jadi seperti ini ya. Kita bagi 2. 6/12 dibagi 2. Pembilangnya yang atas 6 dibagi 2, penyebutnya yang bawah 12 dibagi 2. Nah, kalian harus bisa pembagian ya. Jadi kalau kalian ingin bisa mengerjakan soal ini, kalian harus sudah menguasai perkalian dan pembagian supaya lebih mudah mengerjakannya. Di sini kita hitung 6 dibagi 2 adalah 3. 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi 3/6 ini senilai dengan 6/12. Mereka ini sama besar atau senilai. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya kita bagi 3. 6/12 bagi 3. 6 dibagi 3, 2. 12 dibagi 3, 4. Sama-sama yang atas dan bawah dibagi 3. Jadi hasilnya 2/4. 2/4 dan 6/12 ini mereka
senilai atau sama besarnya. Terakhir, kita bagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena kalau kita lanjutkan dari sini bagi 3, setelah itu bagi 4, itu nggak bisa. 6 dibagi 4 tidak bisa. Kalau dibagi 5 juga 6 dibagi 5 tidak bisa. Maka dari itu kita pilih dibagi 6. Kalau 6 dibagi 6 bisa ya. Nah, sama dua-duanya kita bagikan dengan angka 6. Pembilangnya 6 dibagi 6 sama dengan 1. Yang bawah 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi 1/2. 1/2 dan 6/12 ini adalah pecahan senilai, mereka sama besar. Oke, kita lanjut. Jadi 3/6, 2/4, 1/2 senilai dengan 6/12. Ingat ya, 3/6, 2/4, 1/2 ini senilai dengan 6/12 atau bisa ditulis dengan 6/12 sama dengan 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Ya, paham ya? Kalau paham kita lanjut. Nah, anak-anak sekarang kita akan melengkapi ini ya, melengkapi pecahan supaya menjadi pecahan senilai. Kalian lihat yang pertama di sini. Di sini ada 1/2 sama dengan titik-titik per 4. Yang ini, yang atasnya kosong, berarti harus kita isi. Berapa ya yang atasnya supaya menjadi pecahan senilai? Kita harus cari tahu dulu, ini harus dikali atau harus dibagi. Nah, di sini ada angka 2 supaya menjadi angka 4, itu dikali atau dibagi? Dikali ya. 2 dikali berapa supaya menjadi 4? Kali 2. Maka dari itu kalian harus menguasai perkalian dan pembagian kalau kalian mau lancar mengerjakan ini ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, kalau penyebutnya atau yang bawah ini disebutnya penyebut. Kalau penyebutnya yang bawah dikali 2, berarti yang atas juga harus dikali 2. 2 kali 2, 4. Yang atas 1 kali 2, 2. Jadi isinya 2/4. Jadi 2/4 ini senilai dengan 1/2. Mereka ini sama besar ya. Jadi yang ini isinya 2/4. Lanjut. Yang kedua ada 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. Sama titik-titiknya harus kita isi. Kita cari tahu dulu. Dari angka 2 ke 6 itu harus dikali atau harus dibagi. Jawabannya adalah harus dikali. 2 dikali berapa supaya menjadi 6? Dikali 3. Kalau yang atas dikali 3, yang bawah juga harus dikali 3. Nah, 2 kali 3, 6. Yang bawah 3 kali 3, 9. Jadi ini 6/9 isinya. 6/9 dan 2/3. Mereka adalah pecahan senilai atau mereka sama besarnya. Ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Di sini ada 5/10 sama dengan 1 per titik-titik. Kita isi. Nah, di sini agak berbeda dengan yang pertama tadi. Kita lihat di sini angka 5 untuk menjadi angka 1 ini harus dikali atau dibagi. Kalau yang tadi yang awal sini ini harus dibagi. Kalau yang sini ini harus ya maaf, yang awal ini harus dikali. Maka yang sini itu harus dibagi. 5 dibagi 5 supaya menjadi 1. Kalau yang atasnya dibagi 5, yang bawahnya juga harus dibagi 5 ya. Yang atas 5 dibagi 5, 1. Yang bawah 10 dibagi 5, 2. Jadi 1/2 dan 5/10
mereka ini pecahan senilai atau mereka sama besarnya, ya. Terakhir, titik-titik per 12 sama dengan 4/6. Sama seperti tadi, kita harus cari tahu dulu ini dibagi atau dikali, ya. Dari angka 12 ke angka 6, ini dibagi. 12 dibagi berapa supaya menjadi 6? Dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, yang atas ini kita tidak tahu berapa nih yang ini isinya. Nah, ini juga kita cari tahunya gini. Karena yang atasnya dibagi 2, yang bawahnya dibagi 2, yang atasnya juga harus dibagi 2. Angka berapa yang dibagi 2 hasilnya 4? Angka 8. Maaf kalau ini ya, maaf kalau jelek ininya angkanya. Nih, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 8 dibagi 2, 4. Yang bawah 12 dibagi 2, 6. Jadi 4/6 dan 8/12 mereka ini adalah pecahan senilai atau sama besar. Seperti itu. Paham anak-anak? Kalau kalian belum paham, kalian tonton lagi videonya sampai kalian paham ya. Kita lanjut. Oh, sudah selesai? Mungkin sekian dari Bu Astri hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham. Kalau belum paham, silahkan boleh bertanya atau boleh tonton ulang lagi video ini sampai kalian paham ya. Bu Astri percaya semua anak kelas 4B bisa mengerjakan soal dari Bu Astri nanti. Ya. Sekian dari Bu Astri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.